Adik-adik, jadi kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kemarin kan kita udah belajar tentang introduction sama entalpi dan perubahan entalpi. Sekarang kita akan belajar tentang energi bebas Gibbs dan juga bagaimana cara menentukan perubahan entalpi. Oke, kita masuk ke energi bebas Gibbs. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang hukum pertama termodinamika. Sekarang kita akan belajar tentang hukum kedua termodinamika. Bunyi hukum kedua termodinamika itu adalah semua perubahan di alam semesta ini cenderung menuju ke meningkatnya entropi. Ada istilah baru nih buat adik-adik, yaitu delta S besar dari 0. Jadi delta S itu adalah entropi. Pertanyaannya, entropi itu apa? Entropi adalah sifat termodinamika yang penting, di mana harganya akan meningkat ketika ada penambahan kalor dan menurun ketika terjadi pengurangan kalor. Nah, ini seperti gambar di sini. Itu ada istilah low entropi. Jadi entropi ini bahasa lainnya itu adalah derajat ketidakteraturan. Semakin teratur suatu benda, maka entropinya itu semakin kecil. Semakin berantakan sebuah benda, itu entropinya semakin besar. Nah, ini persamaan matematikanya, dq sama dengan T dikali ds. Tapi kalau untuk anak SMA mungkin ini terlalu umum, jadi nggak sering digunakan kayaknya. Nah, kita masuk ke energi bebas Gibbs. Jadi kita mempelajari entalpi, entropi itu ternyata memiliki hubungan. Mereka dihubungkan oleh suatu variabel yang namanya energi bebas Gibbs. Jadi energi bebas Gibbs ini adalah fungsi kuantitas termodinamika yang menyatakan hubungan antara entalpi, entropi, dan temperatur. Nah, di sini ini rumus umumnya. Jadi dari sini, dari nilai delta G itu kita bisa tahu bagaimana reaksi tersebut. Yang pertama, jika delta G-nya kecil dari 0, itu reaksinya berlangsung spontan. Yang kedua, jika sama dengan 0, itu dalam kesetimbangan. Dan yang ketiga, jika besar dari 0, reaksinya tidak berlangsung, artinya tidak terjadi reaksi. Nah, proses yang terjadi dalam termokimia itu ada 4 proses. Yang pertama itu adalah isobar. Jadi kalau ada iso itu artinya sama. Bar tekanan. Jadi isobar itu adalah proses pada tekanan konstan. Kemudian ada isochor atau isovolume. Itu adalah pada proses yang volumenya konstan. Ada juga istilah adiabatis. Adiabatis itu kalornya tetap, jadi tidak terjadi perubahan kalor. Dan yang terakhir ada isotermis. Isotermis ini adalah temperaturnya yang tetap. Nah, kemudian kita masuk ke penentuan perubahan entalpi. Nah, jadi entalpi ini dihitung berdasarkan eksperimen. Kita akan lihat beberapa caranya. Ada 4 cara yang digunakan. Yang pertama hukum Hess, entalpi pembentukan, energi ikatan, dan kalorimeter. Kita akan lihat satu-satu. Hukum Hess. Hukum Hess itu bunyinya perubahan entalpi tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi tergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Nah, ini yang kakak bilang tadi, ada namanya state function atau fungsi keadaan. Jadi bisa di matematikanya kayak gini. Delta sama dengan delta H1 tambah delta H2 tambah delta H3. Jadi kalau adik-adik lihat di sini, itu untuk menjadi dari A ke C, itu bisa mengalami 2 buah reaksi. Yang pertama A ke B, dan yang kedua dari B ke C. Nah, nilainya delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Jadi di sini kita juga belajar istilah vektor. Jadi tengok di sini, yang ujungnya ini itu yang akan kita cari, sementara yang di sini itu jalannya. Nah, ini contohnya. Kemudian kita lanjut ke part 2. Nah, penentuan entalpi berdasarkan data entalpi pembentukan yang delta HF. Jadi rumusnya seperti ini. Delta H sama dengan delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Nah, seperti ini. Delta sama dengan delta HF
produk dikurang delta HF reaktan. Jadi nanti dikasih tuh delta HF produknya berapa, delta HF reaktannya berapa. Nanti kita jumlahkan delta H dari produk sama delta H dari reaktan. Jangan lupa mengalikannya dengan koefisien. Yang ketiga itu ada penentuan entalpi berdasarkan data energi ikatan. Energi ikatan ini adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan dari suatu molekul dalam wujud gas. Nah, kebalikan dari delta HF tadi, delta H kalau pakai energi ikatan itu sigma energi pemutusan ikatan reaktan dikurang sigma energi pembentukan ikatan produk. Jadi bukan produk dikurang reaktan ya, tapi reaktan dikurang produk. Nah, ini contohnya. Jadi seperti ini. Jadi kita uraikan terlebih dahulu ikatannya. Biasanya diberikan data seperti ini. Kemudian dapat kita cari delta H-nya menggunakan rumus yang seperti ini. Yang terakhir itu penentuan perubahan entalpi berdasarkan kalorimeter. Nah, kalorimeter ini alat, ini kalorimeter sederhana. Jadi di sini ada termometer, ada batang pengaduk, ada penutup, bejana luar, nah dan penyangga dari isolator. Nah, di sini kita akan melihat berapa kenaikan suhu. Nah, jadi dari kenaikan suhu ini kita bisa melihat berapa kalori yang diserap. Nah, ini ada rumusnya juga. Untuk mencari Q larutan sama dengan massa dikali massa C dikali delta T. Nah, C ini adalah kalor jenis. Jadi biasanya diketahui untuk kalor jenis air berapa. Kemudian ada juga Q kalorimeter. Nah, ini rumusnya C kali delta T. C yang besar ini kapasitas kalorimeter dan delta T adalah perubahan suhu. Ini rumusnya, makanya tadi kakak bilang kenapa entalpi itu harus dalam 1 mol, karena untuk mencarinya itu pakai rumus ini, delta sama dengan min Q per mol, maksudnya kan min Q dalam 1 mol. Nah, terakhir itu kakak mau ngasih sebuah motivasi lah. Jadi ada kata-kata di sini, we have to try no matter what types you are. Try to make the world a better place. Look inside yourself and recognize that the change from yourself. Itu diambil dari film kesukaan kakak, Zootopia 2016. Jadi di sini motivasinya adalah kita harus mencoba. Bagaimanapun kita harus membuat dunia itu menjadi tempat yang better. Bagaimana caranya? Setiap kita pasti dikaruniai oleh kemampuan yang berbeda-beda. Nah, jadi dari kemampuan itu kita bisa membuat dunia itu menjadi tempat yang lebih baik. Semuanya itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, mungkin itu aja ya penambahan motivasinya dari kakak.